Selamat sore. Saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan untuk pujian dan terima kasih untuk doanya. Dan mari kita lanjut dengan pelajaran kita di buku Daniel. Dan ini adalah pelajaran yang ke-13 di buku Daniel. Dan Daniel pasal 8 ayat 1 sampai 14, Antiochus keempat, dan 2300 petang dan pagi atau hari. Kita selama ini sudah belajar mempelajari kitab Daniel. Dari pasal 7 kita bisa melihat bahwa Tuhan telah memberi wahyu kepada Daniel, dan pasal 7, pasal 8, pasal 9, 10, 11, 12 Tuhan itu konfirmasi dengan Daniel tentang hal yang sama. Ya, kurang lebih mengenai apa hal yang akan terjadi dalam sejarah. Dan juga itu juga berhubungan dengan apa yang terjadi di akhir zaman. Maka kita ini sangat tertarik untuk mau tahu mengenai hal itu, dan hari ini kita akan pikirkan mengenai pasal 8, terutama mengenai Antiochus keempat. Jadi mari kita baca ayat pembukaan kita, Daniel 8 ayat 1 sampai 14. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belsyazar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam, dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Aku mengangkat mukaku dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya 2, dan kedua tanduk itu tinggi. Tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Tetapi sementara aku memperhatikan, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang 2 tanduknya, dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Aku melihat mendekati domba jantan itu, ia menggeram, lalu ditanduknya domba itu dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskan dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai ke puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu, lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. 9. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang dijatuhkan beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya mengambil korban persembahan sehari-hari, dan di tempatnya yang kudus dirobohkannya. 12. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari kebenaran, dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semua berhasil. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang bicara, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari diinjak-injak? Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Amin. Sekarang penglihatan ini sangat mirip dengan penglihatan yang sebelumnya yang kita udah bahas minggu lalu. Ingat gak penglihatan yang minggu lalu yang kita bahas? Apa? Saya percaya kalian ingat, tapi buktikan kepada saya. Sebelum tanduk kecil itu muncul dari mana?
tanduk yang kecil itu muncul dari tanah, dari pohon, dari mana? Dari laut. Mari kita belajar ulang. Ya, terima kasih. Dari binatang keempat. Tanah, pohon, langit, laut. Dari binatang keempat, ya kan? Tanduk kecil dari binatang yang keempat. Setelah itu kita bicara mengenai 3 binatang yang sebelumnya. Mau lihat ada binatang buas keluar sekarang? Jadi binatang yang pertama itu menunjuk kepada Babel. Terima kasih. Yang kedua, Mede Persia. Yang ketiga, Yunani. Yang keempat, itu Roma. Dan 10 tanduk itu adalah raja-raja yang akan muncul setelah zaman Roma, dan ada tanduk kecil setelah itu kan. Dan ini sangat mirip di sini. Kita melihat ada domba jantan, 2 tanduk. Ini Mede Persia. Lalu yang satu tanduknya lebih panjang, munculnya nanti. Ini antara Medes dan Persia. Jadi tanduk yang lebih tinggi itu Persia, dan itu bicara mengenai Kores, Raja Kores. Tetapi setelah itu muncul satu tanduk kecil dari kambing jantan. Jadi kambing itu bisa hidup dimanapun. Yunani itu kambing kan. Tapi kambing ini dia datang tanpa menyentuh tanah. Ingat kan ada kucing yang leopard datang dengan cepat. Jadi si kambing jantan ini juga sama. Dia menghancurkan si domba jantan, dan dari kambing jantan itu muncul 4 tanduk, 4 pemimpin itu kan. Tapi ada satu tanduk, tapi ada 4 tanduk juga. Dan tiba-tiba muncul satu tanduk kecil yang bertumbuh sangat cepat ke selatan, kepada timur, dan kepada tanah yang cantik itu, sampai di ayat 9 dia membuat bintang-bintang itu jatuh ke bumi. Jadi kita bilang tanduk yang kecil itu adalah bayangan dari Antiochus keempat dan juga Antikristus di akhir zaman. Jadi tanduk kecil yang sama dari pasal 7 minggu lalu, tanduk yang kecil di sini tumbuh sampai ke langit. Di langit ada siapa? Ada Tuhan kan? Dan membuat bintang-bintang itu jatuh, dan kita udah bicara mengenai hal itu minggu lalu. Dan bahkan dia membesarkan dirinya sangat besar, dan ini dia baca ayat 9, 10, 11. Itu udah kita belajar minggu lalu. Jadi sekarang pertanyaannya sampai berapa lama berlaku? Yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak. Dan jawabannya adalah 2300 pagi dan petang. Di ayat 14. Jadi Antiochus keempat ini orang yang bernubuat. Jadi ini bernubuat mengenai Antiochus keempat. Antiochus keempat, ya kan? Dia itu adalah raja yang ke-8 di dinasti Seleukia. Dinasti Seleukia. Dari antara 4 pemimpin yang muncul setelah Alexander the Great mati, 2 di antaranya adalah Seleukios, dan
Ptolemeus, bahasa Indonesianya. Dan dua dinasti ini datang dan menguasai atas daerah Palestina dan seluruh Israel. Jadi Seleukia dulu, setelah itu Ptolemeus. Tetapi dari antaranya raja yang ke-8 adalah Antiochus keempat. Jadi mari kita pikirkan tentang Antiochus keempat ini, mengenai bagaimana Alkitab itu sudah bernubuat mengenai orang ini. Yang pertama, tentang nubuatnya Daniel. Kita kan udah pelajari tentang di Daniel pasal 7 itu bicara mengenai tanduk kecil dari keempat binatang itu, bernubuat tentang Antiochus keempat. Dan hari ini Daniel pasal 8 kita belajar mengenai tanduk kecil dari kambing. Di Daniel pasal 9 bicara mengenai pembinasaan keji di masa 70 minggu pencobaan besar. Dan katanya akan ada pembinasa keji yang berdiri di tempat yang kudus. Dan juga itu adalah bayangan Antiochus keempat juga. Kalau kita bisa baca Daniel pasal 9 ayat 27 dikatakan dia akan membuat janji selama seminggu, tetapi di tengah-tengah minggu ini dihentikan semua korban persembahan. Dan ini kan mirip dengan Daniel pasal 8 menghentikan persembahan dan korban gandum. Dan bisa dibaca seluruh ayat 27 itu. Lalu Daniel pasal 11, Daniel itu dikasih 4 penglihatan tentang perang yang adalah bayangan dari 7 tahun pencobaan besar. Jadi ini mengenai penglihatan-penglihatan yang berbeda mengenai hal yang sama. Dan di dalam nubuat ini mengenai perang yang besar, ayat 2 dan 3, dikatakan bahwa ada raja yang gagah perkasa yang akan berkuasa dengan otoritas besar dan melakukan semuanya dia. Dan di ayat 4, dibilang kematian raja yang gagah perkasa itu, setelah itu mengenai pembelahan kerajaan itu menjadi 4. Jadi raja yang gagah perkasa ini Alexander the Great ya. Lalu kerajaan dibagi menjadi 4, lalu dari ayat 5-20 dari antara mereka ada 2 kekuasaan, Ptolemeus dan Seleucus akan berperang. Lalu ayat 21-45 dikatakan ada orang yang keji, Antiochus keempat, yang akan bangkit dan benar-benar aniaya orang-orang Tuhan. Dan ini bagian yang besar dari Daniel pasal 11 itu, ini benar-benar bicara mengenai satu orang ini, Antiochus keempat. Nah, lalu Yesus juga bernubuat, ya Antiochus keempat itu kan adalah seseorang yang hidup sebelum zaman Yesus, tapi Yesus itu udah bernubuat tentang dia. Aku bilang begitu karena Antiochus keempat itu adalah bayangan dari antikristus yang akan muncul di akhir zaman. Jadi Yesus itu bicara mengenai nubuatnya Daniel tentang Antiochus keempat untuk bernubuat mengenai antikristus. Matius 24 ayat 15 dikatakan, jadi apabila kamu melihat membinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi waktu Yesus bicara mengenai Matius 24, ini kan pasal mengenai akhir zaman. Jadi dia bilang, kamu akan mengerti di saat kamu melihat hal ini terjadi. Bahwa Daniel, Nabi Daniel itu sudah nubuat. Dan Daniel bicaranya di mana? Di Daniel pasal 9 ayat 27. Lalu Daniel pasal 11 ayat 31. Ayat 31 dikatakan, tentara akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Saya sebenarnya mau sampaikan ini di akhir dari pelajaran hari ini, tetapi menurut kamu
tugas kita apa kalau kita ingin tetap selamat di akhir zaman? Tugas kita tuh apa? Kalau kita lihat semua ayat-ayat ini, kira-kira apa tugas kita? Apa yang menurutmu di saat kita membaca ayat-ayat ini dan kita dengar mengenai hal seperti ini, mengenai antikristus, seperti Antiochus keempat, menurut kamu, hal apa kita harus memberi nyawa kita untuk alasan apa? Di ayat 31 dibilang apa? Akan menajiskan tempat kudus benteng itu dan menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Apakah kita harus melakukan hal ini di ayat 31? Apakah ada alasan untuk menghapuskan penyembahan? Oh ya, asik, kita Zoom aja, kita nonton di YouTube, nggak usah datang ke gereja. Apa yang kita perlu lakukan adalah beri nyawa kita untuk tetap memberi korban sehari-hari dan menegakkan gereja agar gereja itu tetap tempat kudus. Itu yang kita harus lakukan, kebalikan dari ayat ini kan. Hari ini saya duduk sini di Bait Suci dan saya lihat, wah, terinspirasi dan diberkati karena tim pujian itu waktu latihan sangat luar biasa. Dan itu membuat saya berpikir betapa cantiknya Bait Suci ini. Ingat kan, belum terlalu lama kita pindah ke sini kan. Lalu saya mulai berpikir mengenai gereja Sion yang di sebelah kanan juga sangat cantik dan indah. Seluruh gereja ini sangat luar biasa. Apakah kita bersyukur? Aku sangat-sangat bersyukur. Seperti yang Benat doa tadi, bahwa kita tuh bisa menyembah Tuhan di sini dengan bebas. Bukankah itu hal yang sangat luar biasa dan indah? Tapi tetap aja ada orang yang memilih untuk tidak datang karena alasan macam-macam, karena masalah-masalah kecil. Saya bukan menyalahkan mereka, tapi mari kita fokus untuk ada rasa bersyukur. Hanya melihat Bait Suci ini, hanya melihat kayu-kayu ini dan layarnya sangat cantik, apa yang datang kepada pikiranku adalah betapa cantiknya tempat ini, tapi kalau nggak ada yang menjaganya, akan dengan cepat menjadi sia-sia. Tapi saya bersyukur karena ada orang yang menjaga tempat ini, jemaat gereja kita. Dan setelah itu kenyataan bahwa ada orang-orang yang bahagia untuk bisa menggunakan tempat ini. Kenyataan bahwa ada orang yang datang cukup pagi sebelum kebaktian untuk latihan. Dan saya percaya Tuhan ingat semua usaha setiap orang, setiap detik yang kamu berikan untuk gereja ini. Bahkan ada orang yang datang pagian di hari Minggu juga untuk bersihin lantai, biar anak-anak sekolah minggu kita bisa ada tempat yang bersih. Setiap hal yang kecil yang kamu sedang lakukan, dari rasa bersyukur, rasa sukacita, dan menurut saya itu adalah hal yang sangat indah, sesuatu yang harusnya kita bersyukur bahwa kita tuh bisa melakukan hal itu. Dan di saat kita melihat semua gambar-gambar ini, dengar laporan dari pekerjaan misi, ada banyak orang yang menyembah tengah malam tanpa ada lampu di luar. Ada orang yang hanya bersyukur mereka tuh bisa berkumpul untuk bisa dengar firman ini. Tetapi kita memiliki ini, kita ada gereja ini, kita ada ini, ada hal untuk kita bersyukur. Tapi juga di saat yang sama, kita harus melindungi tempat ini. Kita harus kasih nyawa kita untuk hal ini. Dan menurut saya, kita ada gereja untuk kita datang, dan kita bisa berkumpul di sini, dan kita ada satu dengan yang lain, itu adalah sukacita. Rasa bahagia kecil-kecil yang kita bisa nemukan. Dan ini adalah salah satu keistimewaan yang kita miliki.
Jadi boleh gak saya minta kita semua sangat untuk benar-benar doa kasih hati kita dedikasikan kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, apapun yang terjadi, saya ingin melindungi gereja ini dan saya ingin memastikan bahwa penyembahan ini tidak akan ditiadakan. Amin. Itu adalah berkat. Dan kita akan lanjut. Itu adalah kesimpulan saya. Lalu setelah itu bicara mengenai sayap kekejian, dia akan berdiri. Yeskel pasal 1 ayat 24. Siapa yang akan berdiri di situ? Antiochus keempat. Antikristus kan? Dia memanggil diri dia Epiphanes. Antiochus keempat ini menyebut diri dia Epiphanes. Epiphanes. Artinya manifestasi Tuhan di dalam diri dia sendiri. Untuk mau ikut mirip Tuhan, apa yang dia perlukan? Tolong jangan lakukan ini, tapi seandainya kamu mau ikut-ikutin Tuhan, gambaran apa atau apa yang kamu harus tunjukkan kepada orang? Kuasa. Orang percaya kuasa itu muncul dari mana? Dari firman kan? Harus ada suatu ajaran, doktrin, iya kan? Benar gak? Kita harus ada kuasa dari firman, harus ada mujizat, harus ada semacam kemuliaan. Epiphanes itu yang antikristus akan lakukan di akhir. Bukannya muncul sebagai kebalikannya Tuhan, tapi dia malahan akan muncul sebagai manifestasi Tuhan sendiri. Yeskel pasal 1 ayat 24. Sorry, saya nggak ada ayatnya. Di ayat ini dibilang di atas sayap kejijihan dia akan berdiri. Jadi dia bergantung kepada sayap itu untuk berdiri. Itu sayap apa? Sayap itu biasa menyimbolkan firman di dalam Alkitab. Suara banyak air katanya. Dari takhta Tuhan. Sayap itu biasa melambangkan firman Tuhan. Antikristus tidak akan berdiri bergantung pada firman, tetapi dia akan menggunakan firman untuk meninggikan diri dia sendiri. Bahkan setan pun tahu. Secara luar, secara pengetahuan, dia tahu firman. Dia tidak tahu persis pengertian dari tujuan Tuhan, rahasia-rahasia rohani dari firman Tuhan, tapi dia tahu cara untuk mengajar firman bahkan. Itu sebabnya dibilangnya sayap kejijian. Kenapa? Karena dia menggunakan sayap itu. Firman. Sayap itu atau apapun yang mirip dengan sayap malaikat atau kerub untuk meninggikan diri dia sendiri, untuk menutup diri dia dari kemaluan dia. Mari kita hati-hati untuk tidak salah mempergunakan firman untuk meninggikan diri saya sendiri, untuk tujuan saya sendiri. Ada orang datang ke gereja hanya untuk membuat bisnis dia. Dia seolah kayak dia itu orang baik di gereja agar mereka itu bisa dapat lebih banyak pelanggan. Mereka menutupi diri mereka dengan sayap agar secara luar mereka kelihatan seperti malaikat. Tetapi menerima kemuliaan untuk diri dia sendiri dengan menggunakan firman Tuhan. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 11-12, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan.
Mereka tidak percaya dengan kebenaran. Mereka menggunakan kebenaran untuk keuntungan dia sendiri. Antiochus keempat memanggil diri dia Epiphanes, artinya manifestasi Tuhan. Dia ingin orang percaya bahwa roh Allah itu masuk ke dalam diri dia. Itu yang akan dilakukan antikristus. Dan sekarang aktivitas dia, otoritas dia akan bertahan 2300 petang dan pagi. Jadi waktu seperti apa ini? Masa penganiayaan dan tindasan dari Antiochus keempat. Jadi dari waktu di mana penganiayaan itu mulai dengan menajiskan tempat kudus untuk menyucikan bait suci setelah mengalahkan kuasa-kuasa yang jahat. Jadi kita harus memikirkan kapan Antiochus keempat itu mulai menajiskan tempat kudus dan menaruh hal-hal yang salah dalam tempat kudus dan membuat orang-orang menyembah Tuhan yang salah di bait suci Allah. Dan itu sebabnya Makabe revolusinya terjadi, dan setelah berapa tahun revolusi mereka pulihkan kembali bait suci dan mereka menyucikan bait suci, dan penyucian itu disebutnya Hanukkah. Nyambung nggak? Dan dari menajiskan tempat kudus itu sampai disucikan itu 2300 pagi dan petang. Daniel pasal 8 ayat 13, kemudian ku dengar seorang kudus berbicara dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak. Jadi berapa lama? Dan maka ia menjawab sampai lewat 2300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Jadi kepentingan dari 2300 petang dan pagi itu apa? Dan latar belakang secara sejarahnya apa yang mendukung ini? 2300 petang dan pagi adalah 6 tahun 6 bulan kalau menurut kalender Ibrani. Waktu saya melihat ini saya pikir wah, sama seperti membangun bait suci Salomo. Setan itu bekerja mirip, setan itu kerja dengan keras untuk menterbalikan pekerjaan Tuhan. Ini 7 tahun menurut hitungan Yahudi, kalau hitungannya yang termasuk, maka ini sama dengan 7 tahun kesengsaraan besar di akhir zaman. Jadi berapa lama? 7 tahun. Jadi 7 tahun kesengsaraan besar mulai dengan 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun yang terakhir. 3 tahun yang pertama itu adalah waktu di mana gereja menerima firman. Dan ingat gak, minggu lalu kan saya ada bicara mengenai untuk menjadi dewasa dan waktu untuk makan firman. Dan jadi 3,5 tahun pertama itu waktunya untuk terima firman dan menyebarkan firman itu, dan itu dilakukan di 3,5 tahun pertama meskipun ada kuasa setan, ada cobaan, ada penderitaan, ada kesusahan, tapi ini tetap lanjut terus. Dan mungkin saya bisa bicara dengan tegas, kita sedang melakukan hal itu sekarang. Meskipun ada penganiayaan, meskipun ada penderitaan, kesusahan, meskipun ada godaan, kita sedang melakukan hal itu sekarang. Tetapi di saat 3,5 tahun yang terakhir itu mulai, itu adalah waktu di mana gereja itu dianiaya, bahkan secara jasmani, secara fisik, oleh antikristus dan kuasa-kuasanya. Dan mereka akan menajiskan hal-hal yang kudus dari tempat Tuhan. Maka kita kembali kepada Antiochus keempat di 2300 hari dari Antiochus keempat dalam sejarah Israel. Jadi dari waktu saat Antiochus keempat itu menajiskan bait suci setelah ekspedisi militer ke Mesir, dia tadinya mau berperang kepada Mesir itu di tahun 170 SM.
Dan waktu dia udah mau pulang, ada sesuatu muncul, dia tidak bahagia karena dia kurang sukses di Mesir. Jadi dia keluarkan murka dia. Stresnya dia lepaskan kepada orang Yahudi. Dan dia datang ke bait suci, dia menajiskannya. Dan dia mulai memaksa orang-orang Yahudi. Di satu dia membangun berhala Zeus di dalam bait suci Allah, lalu paksa orang-orang Yahudi itu untuk menyembah Zeus dan kasih persembahan babi di dalam bait suci, dan itu dianggapnya hal yang haram di waktu itu. Jadi dari waktu itu sampai pemulihan bait suci Allah tanggal 25 bulan ke-12 di tahun 164 SM muncullah Hanukkah. Kalau menurut kalender Yahudi itu dikenal sebagai Kislev, di bulan Kislev. Tetapi kalau kalender matahari solar itu adalah tanggal 25 bulan 12 hari Natal, dan itu disebut Hanukkah. Jadi dari waktu itu sampai akhir itu 2300 hari. Jadi untuk menjelaskannya sekali lagi, untuk dirangkumkan, di permulaan 2300 hari itu Juni tanggal 27 170 SM. Waktu dia kembali dari Mesir, dia itu merampas Israel dan dia menajiskan bait suci. Daniel pasal 11 ayat 28 bernubuat, kemudian ia akan pulang ke negerinya dengan banyak harta dan hatinya bermaksud menentang perjanjian kudus, dan itu dilakukannya lalu pulang ke negerinya. Akhir dari 2300 hari, Desember tanggal 25 164 SM, setelah dengan sukses dalam pertempuran gerila oleh pemberontak yang dituntun oleh keluarga Matatias di bawah pemimpin anak yang ketiga Yudas Mekabe, mereka memulihkan kembali Yerusalem, dan sejarah ini muncul dari 1 Mekabi. Menurut 1 Mekabi, Kislev tanggal 25 pagi-pagi Desember 25 kalau menurut kalender solar. Jadi itu saatnya dipulihkan. Tapi ada titik baliknya di tengah-tengah. Ada titik baliknya. Desember tanggal 15 167 SM. Apa yang terjadi di sana? Itu saatnya Antiochus keempat itu mendirikan kejijian yang membinasakan di bait suci Tuhan, dan ini saatnya di mana penganiayaan yang besar muncul untuk orang Yahudi. Jadi 2300 hari, tetapi di tengah-tengah, bukan persis di tengah, di sini menjadi satu pembelahan, ada penganiayaan di bagian awalnya, tetapi juga ada penganiayaan yang lebih berat di bagian akhirnya. Jadi ini seperti 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun yang kedua. Daniel pasal 12, 11. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1200 dan 90 hari. Nah, bagaimana ini bisa dibelah menjadi 2, terbagi, itu biasanya 1260 adalah 3,5 tahun. Jadi 3,5 tahun pertama, lalu dikatakan 1290 hari. Jadi ini adalah tambahan 30 hari kan? Dan itu adalah penganiayaan yang lebih berat lagi. Dan diberkati orang yang bisa bertahan sampai 1335 hari, itu ditambahkan 45 hari, dan setelah itu kiamat akhir. Jadi ada 3,5 tahun pertama, bam, ada dua lompatan yang kita harus lewatin. Dan kita akan bicara mengenai itu nanti. Jadi dia mengeluarkan titah di Mei tanggal 5 167 SM, dan dia tiadakan korban persembahan di dalam bait suci. Lalu penganiayaan itu menjadi lebih parah, dan dia mendirikan patung Zeus di bait suci di Desember tanggal 15 di tahun yang sama 167 SM.
Yang terakhir, kalau begitu nubuat mengenai antikristus di dalam Wahyu itu apa? Kita udah bicara mengenai Antiochus keempat itu di dalam kitab Daniel. Setelah itu nubuat Yesus mengenai antikristus melalui Antiochus keempat yang Daniel udah nubuatkan. Dan sekarang nubuat tentang antikristus yang muncul di kitab Wahyu. Wahyu 13 ayat 6. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah. Saya bukannya mempermalukan kamu kalau saya telah melakukan itu, tapi saya selalu bicara mengenai binatang yang keluar dari laut. Mungkin tanduk itu muncul dari laut. Tapi hal yang sama, binatang yang muncul dari laut itu kan, dia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, untuk menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Jadi ini hal yang sama yang setan akan lakukan. Jadi dia menghujat Allah. Jadi menghujat Allah melalui kata-kata dia kan. Jadi penghujatan itu ada perkataan-perkataan hujatan. Ingat kan waktu Farisi dan pemimpin agama bilang kepada Yesus, kamu menghujat Allah dan ambil batu untuk melemparinya. Ingat gak kapan mereka mengatakan itu? Itu waktu Yesus menyatakan diri dia sebagai Tuhan. Maka di saat seseorang yang bukan Tuhan mengambil tempat posisinya Tuhan, ingin mencuri identitas Tuhan, itu adalah penghujatan. Dan juga menghujat itu artinya menjelekkan, melawan keilahian Tuhan, atau memutarbalikkan dengan kata-kata untuk membuat orang salah paham dengan Tuhan dan jatuh dan menyembah yang salah. Itu adalah hujatan. Jadi apa yang binatang itu akan lakukan, dia akan membuat orang-orang bingung agar mereka tidak akan menyembah Tuhan dengan baik, tapi menyembah sesuatu yang lain atau seseorang yang lain. Dan binatang, antikristus, tanduk yang kecil, ingat kan tanduk kecil itu ada mulut yang besar, ya kan? Semuanya memiliki kuasa dalam perkataannya. Daniel pasal 7 ayat 8, sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Daniel 11 ayat 36, raja itu akan berbuat sekehendak hati, ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah, juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali, dan ia akan beruntung sampai akhir muka itu, sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Jadi dia bicara seolah-olah dia itu menyatakan rahasia yang tersembunyi dari firman Tuhan. Tapi pada akhirnya perkataan dia, ajaran dia, hasilnya membuat diri dia bikin diri dia itu meninggikan diri dia sendiri. Ini bicara mengenai si binatang itu, dan membuat orang tuh tersesat daripada mengikuti Tuhan dengan benar. Kita tuh harus berdoa dari sekarang. Apa hal ini akan terjadi dalam zaman kita atau tidak, atau nanti hal ini akan terjadi hari ini atau 10 tahun dari sekarang, kita harus berdoa untuk Tuhan itu melindungi kita. Itu adalah sangat kita doa agar kita tidak tertipu dengan kesalahpahaman ini. Wahyu pasal 12 ayat 4, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan kita udah bicara mengenai ini minggu lalu. Dan pasal 8 ayat 10, ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang dijatuhkannya seberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Di sini di saat dikatakan pasukan Tuhan ini, di Keluaran pasal 12 ayat 41 pun menggambarkan umat Israel itu sebagai pasukan Tuhan. Kalau di Daniel 8 kan dibilang bala tentara langit. Di pasal 8 ayat 10 dia bilang ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit. Itu menunjukkan bahwa dia kelihatan seperti orang Tuhan.
Langit itu kan adalah tempat di mana perjanjian Allah ada, dan membawa mereka ke bumi itu adalah tingkatan ketidakpercayaan. Kita sekarang ada di tingkat langit atau bumi. Saya doa kamu dan saya akan ada di tingkat surga. Secara rohani, kita itu adalah pasukan Tuhan. Tapi antikristus pada akhirnya akan belaga sebagai tentara Tuhan. Seolah-olah dia itu sebuah pemimpin, bahkan seorang guru, dengan kata-kata yang besar, kata-kata hujatan, dan membawa orang turun dari tingkatan sorga ke tingkatan bumi. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan, pekerja gereja dari dunia surgawi akan disapu turun ke bumi. Mereka menghujat terhadap Tuhan melalui perkataannya, melawan orang-orang yang percaya Tuhan, dan membuat mereka itu meninggalkan perjanjian Tuhan yang diberikan kepada mereka. Terakhir Wahyu 13 ayat 7, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Binatang keluar dari laut. Laut itu menyimbolkan setiap suku, setiap bangsa. Menurut Wahyu 17 ayat 15, Wahyu 13 ayat 10 dikatakan, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ini hal yang diperlukan. Kita harus bisa bertahan dan iman orang kudus. Dan bagaimana iman kita, bagaimana kita pelihara dan kita lindungi dan bertahan. Ingat, hari Tuhan ini, ayat di kitab Ibrani, perintah Tuhan itu apa? Kata perintah Tuhan itu, kita harus memperhatikan lebih lagi kepada apa yang kita sudah pernah dengar. Kita tidak bisa memelihara iman kita sendiri. Firman itu atau Tuhan atau Roh Kudus itu harus membantu kita untuk hal itu bisa terjadi. Untuk kita jangan tertipu oleh antikristus. Kita perlu untuk berpegang pada firman Tuhan, untuk berpegang firman yang benar. Mereka terima otoritas, menerima kuasa untuk 42 bulan, 3,5 tahun. Jadi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan dan bertahan tanpa bersujud kepada binatang dan akan menang pada akhirnya. Jadi hanya orang yang tidak bersujud kepada binatang itu yang bisa menang di akhirnya. Jadi apa yang kita harus lakukan? Kita harus dengan rendah hati menerima firman. Kita harus perhatikan firman Tuhan, dan daripada mendengar dan menerima firman di kepala hanya sebagai pengetahuan, kita harus menjalankan firman. Dan untuk kita datang ke ibadah, tetap kasih persembahan, kasih penyembahan, dan lanjut untuk setia untuk menjalankan firman Tuhan satu persatu dengan rendah hati dalam hidup kita. Saya percaya itu adalah kuncinya. Itu artinya kita setia. Di saat kita hari demi hari memberi usaha untuk kita berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, itu saatnya Tuhan itu jaga kita, melindungi kita, agar kita tidak tersesat, agar kita tidak tertipu. Jadi hal pertama yang kita harus lakukan, kita harus datang kepada hadapan firman Tuhan. Datang untuk terima firman. Ada orang yang bilang, oh pendeta saya ada masalah ini, saya nggak bisa selesaikan. Apa yang saya benar-benar ingin kasih tahu kepada mereka adalah kamu harus datang ke firman, kamu harus datang menyembah, datang ke gereja. Kamu ke gereja aja nggak pernah datang, terus kamu bilang, oh saya mau Tuhan sembuhkan saya ingin Tuhan menyelesaikan masalah saya. Kalau gitu logikanya di mana di sana? Ya udah pasti itu bukan dengan usaha kita atau perbuatan kita. Tapi
Kita datang karena kita percaya pada kuasa firman Tuhan. Iman itu dalam firman Tuhan akan membawa tubuh kita kepada firman Tuhan, dan iman itu adalah apa yang akan menyelamatkan kita. Maka semoga kita ingat dan menjalankan kepercayaan kita ini dalam hidup kita, bahwa firman Tuhan itu memiliki kuasa. Hanya firman Tuhan yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan kita, melindungi kita dari antikristus di akhir zaman. Semoga kita bisa investasi kepada hal ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Engkau telah mengajarkan kami melalui kitab Daniel. Kami mengucap syukur Engkau izinkan kami untuk hati-hati, untuk was-was dengan apa yang antikristus akan lakukan di akhir zaman, apa yang binatang akan lakukan untuk menghancurkan kami. Namun kami percaya Engkau telah memberi kepada kami kuasa dan perlindungan, dan firman Tuhan. Tolong lindungi setiap jemaat Gereja Sion dan keluarga mereka, Bapa, dari serangan, dari hujatan dan penipuan dan kesalahpahaman setan dan binatang. Dan Bapa, bantu kami berpegang pada firman-Mu, dan bantu agar firman ini hanya membawa kami lebih dekat kepada Engkau, dan bantu kami bisa menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan Bapa, tolong bantu kami agar kami tidak akan salah paham atau salah menggunakan firman-Mu. Dan Bapa, tolong bantu kami pegang pada firman-Mu, dan kami doa Bapa untuk saudara-saudari kami yang jauh, yang tidak di sini. Bapa, kami doa agar firman-Mu akan datang kepada mereka, dan bantu agar Roh Kudus itu menggerakkan hati mereka, bantu mereka untuk bisa mengerti. Bantu kita semua Bapa, bahkan orang-orang yang ada di sini sekarang, untuk sungguh-sungguh terinspirasi dengan firman Tuhan, agar firman-Mu akan menyembuhkan kami, agar firman-Mu akan memberi solusi kepada kami, dan firman-Mu akan memberi hikmat kepada kami, agar kami bisa mengikuti jalan-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan.